Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anggini dengan NIM D1B1210112. Pada video kali ini, saya akan membagikan beberapa kegiatan yang telah saya lakukan di 3 penempatan, yakni BSIP Sultra, IP2SIP Bowotobi, dan IP2SIP Onembute. Kegiatan magang MBKM ini dilaksanakan pada tanggal 7 Maret sampai tanggal 24 Juni 2024. Fisiologi dan penyimpanan benih. Penyotiran pepel jagung yang telah dipanen bertujuan untuk mendapatkan benih jagung dengan kualitas yang baik. Setelah proses penyotiran pepel jagung, maka selanjutnya adalah pengemasan benih, bertujuan untuk melindungi dan mencegah adanya kerusakan dengan menggunakan kantong plastik kedap udara. Setelah benih dikemas, maka proses selanjutnya benih jagung atau padi dimasukkan ke dalam lemari es. Teknologi budidaya tanaman hortikultura. Yang pertama, pengolahan lahan, di mana kegiatan ini berupa pembersihan dan penggemburan. Tujuannya untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman hortikultura. Kedua, penyemaian benih tanaman hortikultura. Sebelum proses penyemaian benih, terlebih dahulu tanah beserta sekam padi dan pupuk kandang dicampur, kemudian dimasukkan ke dalam polybag dan pot tray. Setelah itu, benih yang telah disemai ditanam ke dalam polybag dan pot tray. Ketiga, penanaman tanaman hortikultura. Setelah tanaman cabai berumur 3-4 minggu, maka selanjutnya bibit ditanam pada lahan atau bedengan yang sebelumnya telah diolah. Selanjutnya keempat, pemeliharaan, di mana mencangkup penyiraman, penyiangan gulma, pemupukan, dan pengendalian hama. Dalam proses penyiraman, kegiatan ini dilakukan pada waktu pagi dan sore hari. Teknologi pasca panen, yang dimana kegiatannya berupa pemanenan tanaman jagung yang bertujuan untuk mengetahui teknik atau cara dalam proses pemanenan. Setelah itu, proses penjemuran jagung yang telah dipanen, di mana proses ini menggunakan terpal atau tenda yang kemudian bertujuan untuk menurunkan kadar air sehingga dapat meningkatkan umur simpan benih dalam waktu yang lama. Keanekaragaman hayati, yang dimana kami melakukan kegiatan observasi ekosistem lahan kering di IP2SIP Onembute. Di antaranya terdiri dari tanaman jambu mente, kakao, kelapa, jeruk, dan tomat. Selain tanaman, ternyata terdapat juga hewan ternak seperti sapi, ayam, serta terdapat rumput pakan. Adapun tanaman yang kami amati di perkebunan jambu mente, dengan cara melakukan identifikasi tanaman di sekitarnya, serta hewan yang ada di sekitarnya. Rekayasa ekologis kualitas tanah salin, di mana dimulai dari pengambilan sampel tanah di desa pesisir Torobulu yang dianggap memiliki salinitas tinggi. Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan mengambil tanah sedalam 30 cm menggunakan pacul. Kemudian sampel tanah dibawa ke lab untuk diuji lebih lanjut. Selanjutnya sampel tanah terlebih dahulu dikering anginkan. Setelah itu tanah diambil sebanyak 20 gram lalu dilarutkan ke dalam aquades sebanyak 100 ml. Setelah benar-benar larut, maka dilakukan pengujian menggunakan SC-meter. Remote sensing dan aplikasinya dalam pertanian. Terlebih dahulu kami melakukan observasi pada lahan IP2SIP Onembute. Jika sudah mengetahui luas lahan tersebut, maka di situ kami memanfaatkan teknologi atau aplikasi daerah mudah. Selanjutnya kami dapat melakukan pengukuran terhadap luas lahan melalui citra satelit. Hasil dari citra satelit kami gunakan untuk melihat lahan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai lahan penanaman. Teknologi pengendalian hama dan penyakit terpadu. Kegiatan yang kami lakukan yaitu penanaman bunga kenikir sebagai penarik musuh alami,
yang bertujuan untuk dimanfaatkan sebagai pengendali serangga. Setelah itu, kami lanjutkan dengan pembuatan jaring untuk hama tikus yang bertujuan untuk mengendalikan hama tikus yang berpotensi mengganggu pertumbuhan padi. Kemudian jaring dipasang mengelilingi sawah dengan posisi tepat di atas tanah. Kemudian jaring tersebut diolesi menggunakan racun agar racun menempel di badan tikus ketika tikus menjilat badannya. Sekian hasil video kegiatan magang saya. Saya ucapkan terima kasih.